Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini teman-teman ya, hari ini kita akan bahas untuk soal P3K kompetensi teknis, terutama untuk pedagogik ya. Karena memang pedagogik ini banyak sekali ya ragamnya. Nah, kita sudah berikan semuanya, hampir semuanya ya pedagogik ya, tinggal sedikit lagi. Nanti silakan teman-teman itu pelajari seluruh pedagogik yang pernah kita berikan di Darima Channel, kemudian nanti baru profesionalnya kita menyusul sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai bahas dari nomor 1. Perhatikan ya. Salah satu contoh pembelajaran behavioristik adalah pembelajaran terprogram, di mana pembelajaran terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran apa? Apakah meaningful learning atau mimetic, apa free discovery learning, apakah operant conditioning, apakah stimulus respon. Nah teman-teman, untuk pembelajaran behavioristik itu yang memenuhi yang apa itu yang ada hubungannya dengan pembelajaran behavioristik adalah operant conditional dan mimetic. Coba kita akan simak dua-duanya ini. Kalau mimetic itu pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Itu mimetic namanya teman-teman. Kemudian kalau yang kedua adalah operant conditional, operant conditioning gitu ya. Artinya pembelajaran itu terprogram atau program instruction, di mana pembelajaran terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operant conditioning yang dibawa oleh Skinner. Jadi pembelajaran terprogram itu adalah salah satu prinsip pembelajaran yang dari Skinner, yaitu operant conditioning. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi D. Next, berikutnya nomor 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dibangun secara mandiri dan aktif oleh peserta didik. Nah, selain itu latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan implikasi dari teori titik-titik, apakah kognitivistik, behavioristik, konstruktivistik, gestalt, atau cybernetik. Ya, kita harus paham ya teman-teman ya, terutama untuk 4 teori belajar ya, kognitivistik, behavioristik, konstruktivistik, dan humanistik. Kalau behavioristik itu pembelajaran yang memberikan stimulus kepada peserta didik ya, kemudian memperhatikan respon yang akan diperoleh gitu ya. Kemudian kalau kognitivistik itu kegiatan belajar di mana memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Kalau humanistik itu memanusiakan manusia, kemudian ada aktualisasi diri dan ekspresi diri, gitu maksudnya di pembelajaran humanisme. Kalau konstruktivistik itu ciri utamanya adalah di mana kegiatan pembelajaran ini untuk mengaktifkan kegiatan berpikir, menyusun konsep, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Yang paling penting terusnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Oke, kita akan bahas yang ini. Soalnya, pada soalnya ini ada diksi yang mengatakan bahwa keterampilan dapat dibangun secara mandiri aktif. Jadi aktif berpikir, peserta didiknya aktif berpikir yang memecahkan masalah dan menyusun konsep dan lain-lain. Itu berarti kita masuknya di yang paling bersesuaian adalah konstruktivistik ya, konstruktivistik ini. Next, berikutnya nomor 3 teman-teman. Taksonomi Bloom dianggap merupakan dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Nah, pemikiran ini didasarkan bahwa beberapa jenis pembelajaran memerlukan proses kognisi yang lebih daripada yang lain. Nah, Cartwood for the Revision of Bloom Taxonomy and Overview Theory and to Practice menyatakan bahwa untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi memiliki indikator berikut yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi kecuali titik-titik. Menganalisis, mengkreasi, mengevaluasi, menerapkan, mencipta. Mana yang ini termasuk berarti ya berpikir tingkat tinggi, tapi kecuali berarti yang bukan ya teman-teman, yang bukan mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, jadi kita harus paham dulu pembagian antara berpikir tingkat rendah, berpikir tingkat sedang, berpikir tingkat tinggi. Lots, mods, HOTS ya teman-teman. Coba perhatikan penjelasan. Nah, ini pada proses kognitif ya, proses kognitif untuk C1, C2, C3 ini tergolong lots.
Nah, kadang-kadang C1 itu lots, C2, C3 mods, tapi ini yang paling umum adalah lots itu berpikir tingkat rendah itu dari C1 sampai C3, yaitu mengingat, memahami, menerapkan. Ya. Kemudian ada HOTS atau berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, itu dari C4 sampai C6. C4, C5, C6. C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta. Keterangannya silakan teman-teman pelajari sendiri. Ya, ini juga penting, sering sekali muncul keterangannya juga untuk C1 mengingat itu apa, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami itu membangun arti dari proses pembelajaran. C3 itu menerapkan, itu melakukan prosedur pada situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagian, menentukan bagian itu terhubung. Menilai atau mengevaluasi itu membuat pertimbangan dengan berdasarkan kriteria atau standar. Kemudian yang mengkreasi atau mencipta itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren. Itu namanya mengkreasi. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi tadi yang ditanyakan adalah yang HOTS. HOTS itu yang ini ya, yang kita tandai merah ini. Nah, menganalisis ya, mengkreasi ya, mengevaluasi ini C4, ini C6 ya. Mengevaluasi C5, menerapkan C3, mencipta C6. Jadi yang tidak masuk adalah menerapkan. Berikutnya nomor 4 teman-teman. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landas pendidikan bagi pendidik adalah titik-titik. Jadi kita harus paham dulu ya sebelum kita jawab ini ya. Apakah A. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Oke. B. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. C. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. D. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Yang E. Membantu peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Oke, kita akan bahas. Jadi manfaat landasan mempelajari pendidikan, manfaat pemahaman landasan pendidikan itu ada dua. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Itu yang pertama ya, pengembangan wawasan kependidikan itu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang bersikap dalam rangka melaksanakan tugas. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja. Ini ya cara pandang tadi ya, pola pikir, pola kerja. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikannya. Jadi ini yang menjadi manfaat ya teman-teman. Jadi itu yang jadi manfaat, berarti opsi yang C. Nah, ini pada proses kognitif ya, proses kognitif untuk C1, C2, C3 ini tergolong lots. Nah, kadang-kadang C1 itu lots, C2, C3 mods, tapi ini yang paling umum adalah lots itu berpikir tingkat rendah itu dari C1 sampai C3, yaitu mengingat, memahami, menerapkan. Ya. Kemudian ada HOTS atau berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, itu dari C4 sampai C6. C4, C5, C6. C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta. Keterangannya silakan teman-teman pelajari sendiri. Ya, ini juga penting, sering sekali muncul keterangannya juga untuk C1 mengingat itu apa, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami itu membangun arti dari proses pembelajaran. C3 itu menerapkan, itu melakukan prosedur pada situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Menganalisis itu memecah materi ke dalam bagian-bagian, menentukan bagian itu terhubung. Menilai atau mengevaluasi itu membuat pertimbangan dengan berdasarkan kriteria atau standar.
Kemudian yang mengkreasi atau mencipta itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren. Itu namanya mengkreasi. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi tadi yang ditanyakan adalah yang HOTS. HOTS itu yang ini ya, yang kita tandai merah ini. Nomor 6. Berikut merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 kecuali titik-titik. Oke. Jadi sebelum kita jawab yang ini, kita akan berikan paparan ya apa saja yang menjadi peran guru dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama, peran guru. Paradigma guru dari professional teaching berubah menjadi professional learning. Ya, artinya guru bukan sekedar mengajar, namun juga belajar berkelanjutan. Ya, guru bukan hanya mengajar. Kalau mengajar itu berarti professional teaching, namun juga belajar berkelanjutan. Itu continuous professional learning juga sebagai pembelajar. Itu ya paradigma guru abad 21 yang pertama. Yang kedua, guru adalah praktisi yang reflektif, merupakan bagian kunci dari evaluasi kinerja guru di banyak negara. Jadi guru itu harus memiliki adalah praktisi yang reflektif. Gitu ya. Refleksi mulai dari mendeskripsikan pengalaman, memahami, merasakan situasi, melakukan evaluasi, sampai kepada kesimpulan dan menyusun rencana aksi. Jadi guru itu harus di peran guru di abad 21 itu harus banyak-banyak melakukan refleksi diri, ya. Yang ketiga, pembelajaran mandiri dapat mentransformasi kultur diri seseorang guru. Jadi belajar mandiri ya, dan menjadi bagian pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, PKB atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi guru. Itu yang ketiga. Yang keempat, guru harus merubah paradigma yang tidak hanya berfokus pada konten atau materi, namun berfokus pada pengembangan kreativitas, keterampilan belajar mandiri. Itu paradigma keempat. Paradigma terakhir, subjek pembelajaran yang aktif. Jadi guru itu juga menjadi subjek pembelajaran yang aktif. Guru harus mau mulai untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan kerangka integrasi yang melibatkan pengetahuan pedagogik, pengetahuan materi, dan teknologi. Ini berkaitan dengan yang satu tadi. Oke, berarti kita bisa jawab yang kecuali yang mana. Kalau merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning, oke, yes, ini ya. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif, ini juga yes. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi tadi ya. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri ya, sip ya. Yang jadi yang bukan yang ini. Nomor 7, Anita adalah seorang yang aktif. Nah, ketika disuapi oleh ibunya, lewatlah seekor kucing berwarna hitam. Anita yang kegirangan berkata, "Lihat kucing itu, Bu, lucu." Nah, keesokan harinya keluarga Anita mengajak Anita pergi ke kebun binatang. Anita merasa heran karena oleh ibunya ditunjukkan hewan lain. Nah, pasti ini bukan kucing, begitu pikirnya. Jadi si Anita tadi mengenal kucing ya, tiba-tiba ditunjukkan harimau dan dia itu bisa menjawab, "Berat, itu bukan kucing." Gitu. Lantas ibunya berkata bahwa hewan tersebut bukanlah seekor kucing melainkan harimau. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, apa yang terjadi pada Anita? Apakah akomodasi, asimilasi, equilibrium atau disequilibrium? Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu apa itu akomodasi, asimilasi atau ekuilibrasi. Kita berikan contoh juga supaya teman-teman itu paham. Asimilasi itu peleburan informasi baru pada struktur kognitif yang sudah ada. Artinya harus sama plek. Jawabannya sama plek dengan yang pertama. Contohnya begini. Seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi, kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga lain yaitu siku-siku. Harusnya anak tersebut kan menjawabnya itu tidak sama dengan sama sisi gitu ya. Tapi ternyata kalau asimilasi itu pasti menjawabnya sama. Ini ditanya seperti itu, maka itu sama sisi.
tetap sama sisi meskipun dikasih stimulus berbeda ya, tapi ternyata jawabannya juga masih sama sisi. Itu gitu ya teman-teman ya. Jadi proses asimilasi itu ya meniru, anggap saja meniru ya. Kalau mengenal kucing ya jawabannya ya pasti kucing. Misalkan tadi ya, pada kasus tadi tentang harimau, kan bentuknya hampir sama. Nah tadi kalau anaknya itu melihat harimau yang menganggap itu kucing, maka itu masuknya diasimilasi. Itu ya teman-teman. Kalau akomodasi, ini artinya perubahan yang terjadi pada struktur kognitif, menampung informasi baru. Contohnya tadi sama seperti tadi, anak diperlihatkan segitiga sama sisi, kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga lain yaitu siku-siku, tapi ternyata anak bisa jawab ini segitiga siku-siku, padahal untuk yang tadi yang diberitahu hanya segitiga sama sisi. Jadi anak itu bisa menjawab benar pada apa itu namanya, itu stimulus kedua. Itu namanya akomodasi. Kalau ekuilibrasi itu merujuk kecenderungan untuk mencari keseimbangan pada elemen-elemen kognisi, yaitu proses akomodasi dan asimilasi. Contohnya bayi yang biasa mendapatkan susu dari payudara ibu atau kadang-kadang botol susu, kemudian diberi susu dengan gelas tertutup untuk latihan minum dari gelas. Ketika bayi menemukan bahwa penyedot air gelas itu membutuhkan gerakan mulut dan lidah yang berbeda dari yang biasa dilakukan saat menyusu dari ibunya, maka si bayi akan melakukan akomodasi dengan akomodasi skema lama. Ya, dengan melakukan hal itu maka si bayi telah melakukan adaptasi terhadap skema pengisap ya, dan seterusnya itu proses ekuilibrasi. Nah, dengan demikian asimilasi dan akomodasi bekerja sama untuk menghasilkan equilibrium. Jadi proses pertumbuhan itu namanya equilibrium, sedangkan ekuilibrasi itu keseimbangan antara akomodasi, penggunaan secara bersama-sama akomodasi dan asimilasi, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk jawab nomor 7 tadi, ini kan diberi stimulus pertama dia mengenal kucing. Kemudian ada harimau. Ternyata dia bisa membedakan antara ternyata ini bukan kucing, ini pasti bukan kucing. Berarti bisa membedakan. Karena bisa membedakan, maka ini jawabannya adalah akomodasi. Nah, kalau asimilasi tadi apa? Kalau asimilasi misalkan dia kenal kucing, tapi tiba-tiba dibawa ke kebun binatang dan ternyata dia jawab melihat harimau, dia jawab itu kucing bu, kucing besar misalkan begitu ya. Maka itu namanya proses asimilasi. Itu ya teman-teman ya, bedanya paham ya. Nomor 8. Fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Sementara itu lingkungan sosial dipandang sebagai turunan yang terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses struktur sosial. Hal ini terjadi karena anak baru akan memahami makna dari kegiatan sosial bila terjadi proses internalisasi. Hal tersebut merupakan konsep utama dari apa? Apakah hukum genetik tentang perkembangan, internalisasi lingkungan, mediasi zon perkembangan proksimal atau ZPT, kemudian belajar lingkungan sosial ya. Ini berarti ini teorinya tentang perkembangan, ini teorinya Vygotsky. Kita akan bahas ya. Teori belajar Vygotsky atau teori belajarnya terkenal dengan nama teori belajar sosiokultur. Itu ada 5 prinsip. Yang pertama hukum genetik teman-teman ya. Hukum genetik tentang perkembangan itu dimana fungsi-fungsi mental tinggi dari seseorang itu diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Sementara itu instrumental dari dalam hal ini dipandang sebagai derivasi atau turunan yang terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial. Hal ini terjadi karena anak baru akan memahami makna dari kegiatan sosial apabila telah terjadi proses internalisasi. Itu namanya hukum genetik ya teman-teman ya. Hafalkan aja, dibaca aja kemudian dihafalkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, zon perkembangan proksimal ya, ZPP ya, jarak antara level perkembangan aktual seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu dan level perkembangan potensial seperti yang ditentukan lewat pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Itu ini tahap perkembangan, tahap belum matang, tahap kuncup, namanya zon perkembangan proksimal ya teman-teman ya. Kemudian teori sosiokultur yang ketiga itu tentang mediasi.
konsep ketiga itu mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Nah, tahap mediasi itu ada dua jenis ya teman-teman, mediasi semiotik dan mediasi scaffolding ya. Kalau semiotik itu di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini didapat dari hal yang belum ada di sekitar kita. Kemudian dibuat oleh orang-orang yang lebih paham untuk membantu mengkonstruksi pemikiran kita dan akhirnya kita paham terhadap apa yang dimaksudkan. Kalau scaffolding, ini tanda-tanda lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Ini didapatnya dari apa? Hal yang memang sudah ada di lingkungan ya, kemudian orang yang lebih paham tentang tanda-tanda lambang ini memberi tahu gitu ya. Itu mediasi yang ada tentang semiotik dan scaffolding ya teman-teman ya, Vygotsky. Jadi jawabannya apa? Nah, kalau fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seseorang diyakini muncul dari kehidupan sosial, maka ini namanya hukum genetik ya teman-teman ya, hukum genetik. Next berikutnya, tahap kelima dari perkembangan moral menurut Colbert ya. Colbert ya, kita sudah paham ya, sudah belajar Colbert itu berkali-kali. Jadi teman-teman saya kira juga sudah paham. Nih, tahap pertama itu prekonvensional ya. Tahap prekonvensional meliputi dua tahap, yaitu obedience and punishment di nomor 1, kemudian Neville egoistic orientation itu di nomor 2. Kalau obedience and punishment itu menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Kalau Neville egoistic orientation itu berdasarkan kontrak jasa. Kemudian tahap yang kedua, tahap konvensional, itu 10 sampai 17 tahun. Tahap konvensional ini dibagi jadi dua lagi juga ya. Yang ketiga namanya good boy orientation, menilai baik buruk berdasarkan orang lain. Kemudian authority and social order maintenance itu berdasarkan ketertiban sosial. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap post konvensional, itu ada dua tahap juga ya. Tahap level kelima itu constructual legalistic orientation, menilai baik buruk berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian conscience of principle orientation itu berdasarkan hati nurani. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang ditanyakan adalah yang kelima, maka jawabannya adalah constructual legalistic orientation. Oke, berarti kita bisa jawab yang kecuali yang mana kalau merubah paradigma. Next berikutnya, proses kognitif Lodz dan Hodge merupakan keterampilan tingkat tinggi sebagai titik-titik. Apakah critical thinking, transfer knowledge, creative thinking, problem solving, problem making. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau problem solving itu memecahkan masalah, creative thinking itu berpikir kreatif, imajinatif, menghasilkan banyak solusi, banyak ide. Transfer knowledge itu keterampilan berpikir semua ranah, baik aktif, efektif, kognitif maupun psikomotorik. Kalau critical thinking itu berpikir mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi relevan, mengambil keputusan, menganalisa asumsi, melakukan investigasi berdasarkan data dan informasi, itu namanya critical thinking. Nah, sementara itu teman-teman, untuk transfer knowledge itu pada ranah kognitif itu ada C1 sampai C3 namanya Lodz, C4 sampai C6 namanya Hodge, seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? Transfer knowledge. Yang ada Lodz dan Hodge-nya itu berarti ranah kognitif pada transfer knowledge. Nomor 11, Pintre adalah seorang murid yang kesulitan dalam belajar perkalian. Ia tak kunjung hafal perkalian walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalnya. Lantas ia berusaha bertanya kepada teman-teman yang sudah mampu menghafal perkalian, apakah mereka punya cara-cara khusus untuk menghafal perkalian. Apa yang terjadi pada Pintre menurut Mortos, Okamoto, dan Ri? Nah, ini kita harus paham dulu nih. Mortos, Okamoto, dan Ri itu punya teori apa? Jadi menurut menurut Mortos, Okamoto, dan Ri itu ada 6 aspek yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah. Jadi hubungannya dengan keterampilan pemecahan masalah. Yang pertama adalah menentukan masalah. Menentukan masalah itu mendefinisikan masalah, menjelaskan masalah, menentukan kebutuhan data, informasi yang diketahui sebelum digunakan untuk pendefinisian masalah, dan lain-lain gitu ya.
Kemudian kegiatan eksplorasi masalah itu menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa masalah yang terkait dengan asumsi, menyatakan hipotesis, ini masuknya di mengeksplorasi masalah. Kemudian merencanakan solusi, teman-teman. Merencanakan solusi itu peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah, memilih teori pendekatan yang sesuai dengan masalah, menentukan informasi untuk menemukan solusi. Yang keempat itu melaksanakan rencana. Pada tahap ini peserta didik menerapkan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah memeriksa solusi, itu mengevaluasi solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keenam adalah mengevaluasi. Pada langkah ini solusi diperiksa, asumsi yang terkait dengan solusi dibuat, memperkirakan hasil yang diperoleh ketika mengimplementasikan solusi, dan mengkomunikasikan solusi yang telah dibuat. Nah, pada soal ini kan dia sebenarnya sudah belajar, sudah punya solusi ya. Dia sudah belajar menghafal, itu artinya dia sudah punya program sendiri, sudah punya program sendiri dalam menghafal perkalian. Tapi ternyata program yang dia gunakan itu ternyata tidak membantu dia. Artinya dia memeriksa solusinya, itu ternyata bahwa yang solusi yang dia gunakan itu tidak tepat. Maka dia menanyakan kepada yang lain, ya, kepada yang lain. Jadi ini tahapnya adalah tahap memeriksa solusi. Solusi yang ia gunakan tidak pas, dia menanyakan ke yang lain. Maka namanya tahap pemeriksaan solusi atau verification ya, teman-teman. Nomor 12, yang bukan merupakan bagian dari kemampuan invented thinking. Invented thinking itu kita sudah panjang lebar ya tentang keterampilan ENCHARGE abad 21 ya. Invented thinking ya, kita ambil yang invented thinking itu berarti yang adaptasi, kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Itu ya intinya situ. Nomor 11, Pindra adalah seorang murid yang kesulitan dalam belajar perkalian. Ia tak kunjung hafal perkalian walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalnya. Lantas ia berusaha bertanya kepada teman-teman yang sudah mampu menghafal perkalian, apakah mereka punya cara-cara khusus untuk menghafal perkalian. 13. Armita adalah seorang anak yang jujur, teliti, serta memiliki hasrat ingin tahu yang besar. Maka menurut konsep berpikir abad 21, Armita masuk dalam apa? Apakah creative thinking and innovation, critical thinking, problem solving, communication and collaboration, information media technology skill, life and career skill. Oke, kita akan bahas berarti ini tentang konsep berpikir abad 21 yang tidak hanya 4CS tapi juga 4CS, ITCS, dan life skill career gitu ya. Ini tentang Indonesia Partnership for 21st Century Skill Standard atau IP21CSS ya. Biasanya dulu itu namanya 4CS, sekarang berkembang menjadi IP21CSS. IP21CSS ya. Yang pertama, creativity, thinking and innovation. Artinya berpikir secara kreatif, cirinya ya teman-teman ya. Berpikir secara kreatif, bekerja kreatif, mengimplementasikan inovasi. Itu namanya creativity, thinking and innovation. Yang kedua, tentang critical thinking and problem solving, itu penalaran efektif, menggunakan sistem berpikir, membuat penilaian dan keputusan, memecahkan masalah. Itu namanya critical thinking and problem solving. Problem solving itu memecahkan masalah, tadi kita sudah bahas ya. Communication and collaboration itu contohnya apa? Berkomunikasi secara jelas, berkolaborasi dengan orang lain, itu namanya komunikasi. Itu komunikasi jelas, kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain kayak gitu ya. Kemudian kalau yang informasi media dan teknologi skill itu mengakses dan mengevaluasi informasi, menggunakan dan menata informasi, menganalisis dan menghasilkan media, mengaplikasikan teknologi secara efektif. Yang terakhir itu life and skill, life and career skill, itu karakter building, dibagi menjadi dua ya teman-teman, life and career skill, yaitu karakter building dan spiritual value. Untuk karakter building itu menentukan perilaku scientific attitude,
ya itu hasrat ingin tahu, jujur, teliti, terbuka, hati-hati, dan lain-lain ya, yang kemudian menunjukkan penerimaan terhadap nilai moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah spiritual value, itu menghayati konsep ketuhanan melalui ilmu pengetahuan, menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya yang mana ini, tentang anak jujur, teliti, memiliki hasrat ingin tahu. Ini kan berarti life skill karir ya. Nomor 14, berikut ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam langkah menganalisis SKL. Kecuali, oke, kita akan bahas ini. Jadi langkah-langkah untuk melakukan analisis SKL itu yang pertama ya teman-teman harus membaca dulu tentang standar 20 tahun 2016, itu standar kompetensi lulusan dan standar isi, baca dulu ya. Kemudian baru melihat tuntutan yang ada di SKL dan KI. Setelah itu baru ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan yang pertama itu menganalisa dimensi pengetahuan pada SKL dan KI, match tidak. Kemudian komponen pengetahuan dan keterampilan pada SKL dan KI bersesuaian atau tidak. Tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI ya. Melihat keterkaitan SKL dan KI. Jadi ada 4 ini ya. Nah, berarti ini jawabannya yang tidak ada ya waktu. Dimensi pengetahuan ini yes, ini tidak, ini ya, ini ya. Oke, jawabannya berarti yang C. Nomor 15, perhatikan kasus di bawah ini. Pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi di lapangan sepulang sekolah bersama waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Siswa setelah mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama walaupun dalam lingkup kecil. Wah, ramai sekali ya teman-teman ya. Dan sederhana lah. Siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh prinsip pembelajaran apa? Reactive teaching, belajar siswa aktif, belajar kooperatif, belajar inquiry, atau partisipatorik. Ini kelihatannya tentang teori belajar yang ini. 5 prinsip belajar yang model kooperatif. Yang pertama, belajar aktif. Ini artinya pembelajarannya berpusat pada siswa. Kemudian belajar kerjasama, itu berarti setiap siswa itu aktif dalam kelompok, membentuk, melakukan diskusi, memecahkan masalah bersama-sama. Kemudian pembelajaran partisipatorik itu artinya learning by doing, atau belajar dengan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ini pembelajaran partisipatorik ya. Kemudian reactive teaching itu dimana dalam pembelajaran itu motivasi belajar yang tinggi sangat dipentingkan. Guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, yang kelima adalah pembelajaran yang menyenangkan. Artinya guru harus bisa menyediakan suatu situasi lingkungan yang menyenangkan dalam pembelajaran, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jawab, ini kan hubungannya dengan siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama. Berarti ini aktif dalam bekerja sama. Maka jawaban yang paling tepat adalah belajar kooperatif, gitu ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan tetap belajar, tetap semangat, karena memang juknisnya sudah keluar ya. Bagi teman-teman yang belum membaca juknis, silahkan lihat juknisnya ya, yang di video sebelumnya. Itu dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.